Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan Nathan Channel. Kali ini kita akan kembali membahas seputar Microsoft Excel bagian part 3 ya. Nah, sesuai dengan video sebelumnya, kita akan lanjut kembali membahas dengan topik fungsi average dan persentase. Nah, dari pembahasan sebelumnya, dari hasil kolom yang sudah kita buat dengan semua penjumlahan yang sudah kita kerjakan ya, pembahasan sum sebelumnya. Kali ini kita akan membahas fungsi dari average. Nah, fungsi average sendiri adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Sekelompok nilai itu yang mana? Ya, seperti ini. Dari evaluasi produk, penjualan motor misalnya. Ini sekelompok nilai ya. Kemudian kalau pengertian persentase itu adalah suatu angka yang dinyatakan dalam bentuk pecahan per 100. Jika angka 0,5 misalnya dinyatakan dalam bentuk pecahan per 100, maka nilainya adalah 50%. 50% artinya 50 per 100 yang nilainya sama dengan 50 dibagi 100, yaitu 0,5. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja, misalnya kita ke fungsi average ya. Nah, fungsi average kita bisa copy dulu, misalnya average ya. Kita copy bisa supaya cepat formatnya sama. Kita ketik average. Misalnya kan kita edit, misalnya beda warna boleh, kita kasih warna merah ya. Kemudian di sini persentase, misalnya kita isi warna oranye ya, tunggu sesuai dengan kesukaan. Kemudian kita bisa isi kolom dulu, tambahkan baris ya. Di sini kita pakai misalnya ini. Nah, sesuai dengan pengertian tadi, average adalah rata-rata dari sekelompok nilai. Nah, kita ketik sama dengan, kemudian ketik average, di sini nomor 2 ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita kurung buka. Nah, di sini kita akan menambahkan, penggunaannya bisa dua cara, bisa kita blok seperti ini. Kemudian kita kurung tutup, kemudian kita enter. Ini formatnya kita buat. Oke, kita langsung saja average. Nah, average di sini kita ketik average ya, sama dengan average, kemudian kurung buka. Nah, di sini sudah ada pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kita bisa ketik ini, kemudian sama dengan, kita arahkan mouse-nya ke sini, ke Februari, kemudian ke Maret, kemudian kita kurung tutup ya. Average-nya adalah 3. Nah, caranya ada juga yang seperti ini teman-teman. Kita sama dengan, kita ulang ya, kita sama dengan, kemudian average, kurung buka. Kita bisa langsung blok ya, dari Januari, Februari, Maret. Nah, kita langsung blok ini. Kemudian kita kurung tutup, kita enter. Nah, hasilnya sama. Nah, itu langkahnya ada 2 ya. Oke, setelah kita dapat dari average ini, kemudian kita bisa drag ke bawah supaya rumusnya tidak perlu ngetik lagi ya, seperti yang video sebelumnya. Tanda plus di kanan bawah, kita drag ke bawah. Oke. Nah, di sini akan muncul pecahan yang kita bisa edit ya, di sini ya. Di sini kita bisa edit. Nah, murahannya ya. Kita ingin menambahkan 2 angka di belakang koma juga bisa. Kemudian kita bisa center.
Nah, seperti ini, atau kita bisa tebalkan juga bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi Bayu misalnya average jualan tiap bulan itu adalah 3. Kalau Raden average jualannya 3,3, artinya dia di atas 100% ya. Sorry, maaf, maksud saya penjualannya itu adalah di atas 3. Jadi kalau penjualan unit mungkin kita bisa kategorikan jualan 3 ya, karena tidak mungkin jualan 3,3. Sama seperti ini, dia bulat jualannya 6. Atau ini Sinta jualan 4,3. Nah, bagaimana caranya supaya tidak membingungkan? Kita bisa menghilangkan angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Jadi average dalam penjualan produk itu 3. Sebayu misalnya Suci 3, Budiman 4. Jadi angkanya bulat ya. Nah, seperti itu average teman-teman, sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian kita bisa samakan formatnya di sini misalnya. Kemudian kita akan bahas persentase ya. Nah, persentase pencapaian di sini adalah pengertian persentase. Nah, kalau untuk pencapaian sendiri, persentasenya kita akan menggunakan rumus dari hasil pencapaian dari evaluasi produk yang dijual dari Januari, Februari, Maret, dari total ini ya. Misalnya Bayu ada totalnya 9, kita taruh atau kita klik di I5, kemudian kita bagi dengan target. Jadi target Q1-nya dia berapa? 12. Jadi target semua sales atau pegawainya sama 12. Namun pencapaiannya berbeda. Kemudian apabila sudah, kita bisa langsung enter. Nah, biasanya di sini tidak muncul langsung persentase. Nah, apabila karena ini sudah kebetulan muncul ya, nanti teman-teman bisa pilih di sini ya, di menu home. Di sini ada pilihannya, ada persentase di sini ya. Supaya biasanya munculnya general seperti ini. Nah, jadi seperti ini rumusnya muncul. Pengertiannya sama, cuma kita akan melihat di persentase. Jadi 0,75 dalam pengertiannya 75 per 100. Nah, seperti itu ya. Nah, jika ingin kita menampilkan persentase, kita pilih di sini persentase. Nah, bila teman-teman tidak ingin menampilkan angka di belakang koma atau ingin menampilkan satu saja juga bisa. Apabila sudah rumusnya, kita seperti tadi drag ke bawah ya, kita drag ke bawah ya, seperti ini hasilnya. Cara melakukan copy format dengan cepat adalah seperti ini ya, tapi dengan kategori yang sama. Contoh misalnya ini format enter, ini adalah bukan persentase, kita copy ke sini, formatnya akan berubah ke format bilangan ya. Bisa kita rubah dari general, kita bisa rubah ke persentase. Nah, seperti itu. Ini juga kita bisa blok, kita tebalkan misalnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi cara bacanya adalah untuk Bayu penjualannya rata-rata 3 di Januari, Februari, Maret di Q1. Nah, untuk persentase sendiri dari target penjualan dia 12, untuk Q1 hanya mencapai 9 unit. Jadi dia hanya mencapai 75% dari target. Contoh yang di atas target. Misalnya Budiman. Budiman di sini adalah persentasenya 141,7%. Jadi dari target dia Q1 12 unit, ternyata dia bisa menjual ke 17 unit. 5 unit, 5 unit, dan 7 unit di Maret. Dengan average adalah 6 unit setiap bulannya, sehingga persentasenya itu di atas target. Dia targetnya 12, tapi dia berhasil menjual 17, sehingga persentase penjualannya adalah 141,7%. Nah, seperti itu cara baca teman-teman ya. Nah, untuk secara total kita juga bisa baca di sini. Jadi target Q1 untuk perusahaan X Januari, Februari, Maret dengan target 192 ternyata bisa mencapai di atas target, yaitu 195 unit. Jadi ada selisih atau gap surplus lagi 3 unit, sehingga selisih 3 unit itu diasumsikan
menjadi 101,56%. Nah, seperti itu cara baca ya teman-teman ya. Jadi penjualan perusahaan ini bagus, artinya di atas targetnya tercapai dengan average penjualannya per bulan dari Januari 65, Februari 65, Maret 65, ini average ya, seperti ini. Kalau penjualan masing-masing bulannya di sini. Nah, seperti itu cara baca teman-teman. Ini bisa juga kita gunakan di dalam menjelaskan sebuah laporan yang ingin kita sajikan ke atasan ya. Nah, ini cara sederhana kita di dalam menentukan atau membuat average dan persentase. Nah, next berikutnya kita akan kembali mengupas untuk fungsi dari Microsoft Excel di rumus lainnya. Oke, sampai ketemu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you.